Eh, saya menilai apa yang kita saksikan pada pagi hari ini ya, satu rasa bangga saya ya, serta terharu gitu ya, di mana tumbuh satu keikhlasan atau kesadaran dari seorang warga negara, dalam hal ini adalah seorang pengusaha ya, Pak Farid ya, untuk dengan keikhlasan hati itu menyumbangkan sepeda motor sejumlah 100 ya. Kita sadari bahwa untuk mengamankan ibu kota itu salah satu yang kita inginkan adalah mobilitas yang tinggi gitu, dari cepat sampai kepada tempat yang memang dikehendaki. Nah, hambatannya sekarang bahwa situasi ibu kota seperti yang kalian tahu kan, begitu macetnya tiap hari ya, lalu lintas, sehingga peran daripada pasukan sepeda motor itu menjadi sangat dominan gitu. Apalagi ke depan ya, ke depan di mana jumlah kendaraan roda 4 yang turun ke jalan raya akan bertambah ya. Orang juga mungkin akan makin bertambah, bukan makin sedikit. Nah, sehingga lalu lintas, pengguna lalu lintas ini frekuensinya akan lebih tinggi ya, menyebabkan pergeseran pasukan menjadi sulit. Nah, dengan sepeda motor di mana dia mempunyai kelincahan, yang mampu menelusuri medan-medan yang sempit, ini sangat efektif gunanya. Kira-kira gini Pak, kalau ini dalam rangka PAM secara umum atau dalam waktu dekat kaitannya dengan pemilu dan SU? Ya, secara umum sebenarnya kita kaitkan gitu ya. Kita kan membantu polisi ya, antara lain di dalam menanggulangi kriminalitas ya, misalnya itu diperlukan satu pengerahan pasukan yang segera mungkin gitu. Nah, barangkali ke depan di dalam mengamankan pemilu juga diperlukan seperti itu ya, bahkan lebih barangkali ya. Karena itu memang pasukan sepeda motor ini akan kita tambah jumlahnya ya. Hanya memang keterbatasan kita, jadi kita berusaha dengan sekuat tenaga kita yang ada ya. Syukur alhamdulillah hari ini ada seorang warga negara yang sadar dan mengerti kekurangan kita, dia bantu dengan segala ikhlasan hati, itu kan bagus gitu. Jumlah idealnya berapa yang gitu? Kira-kira suasana sekarang gimana? Saya anggap masih sesuatu yang wajar aja. Kita sudah bolak-balik pemilu kok, gitu kan. Suasana seperti ini kan saya anggap sesuatu yang wajar. Ini dinamika kehidupan politik ya, begitulah gitu. Tapi dengan munculnya KIPP terus kemudian juga munculnya sudah terlalu banyak penjabat mengomentari kayak. nantinya apa bentrokannya itu? Bentrokan pinati. Ya kita atur supaya nggak bentrokan. Kalau niatnya semuanya baik, mengapa mesti bentrok? Harus mereka saling menopang. Justru kalau memang itu diizinkan, gitu. Harus saling menopang, bukan saling bentrok. Gitu. Kalau ini sekarang ke soal pelajar. Tadi juga kalau soal perkelahian soal pelajar ini kan pernah marak gitu ya, terus sepi lagi, marak lagi gitu. Nah, menurut saya sih tidak bisa kita lakukan satu penyelesaian yang parsial sifatnya gitu ya. Harus menyeluruh, kita cari akar permasalahan ya, sehingga kita bisa mengambil satu solusi yang lebih efektif gitu. Dan itu saya perlu waktu ya. Saya dalam waktu dekat saya akan duduk bicara dengan semua pihak ya, mungkin ada perwakilan murid, mungkin ada perwakilan orang tua, guru, instansi terkait. Mari kita duduk, coba mengapa sih terjadi begini. Proyek Pak Indro dulu sekarang masih jalan ya? Apa itu? Sekolah Kodim Pak. Sekolah itu kan dulu kan kalau Pak Indro kan diambil kemudian dimasukkan ke di Indam. Iya, karena waktu itu kan kelihatan hasilnya. Jadi kita kembalikan lagi ke orang tua, ke sekolah lagi gitu. Kalau itu memang saya pandang perlu ya saya akan lanjutkan gitu. Tetapi mungkin kan perlu penyesuaian gitu. Setelah kita evaluasi efektivitasnya gimana gitu ya. Sebab pokoknya Banyak hal menurut saya. antara lain apa Pak? Antara lain yang sederhana aja, angkutan gitu. Siapa anak sekolah yang ingin belajar dengan baik kan dia pengen datang tepat waktu. Dia ngantri panjang, ya nggak dapat tempat. Ya ini kan kesel hati kan. Nanti barangkali letak sekolahan yang berbeda, misalnya STM, SMA di dalam satu kawasan. Kalau pembinaannya baik bisa menjadi satu
kekuatan yang bagus, tetapi sebaliknya kalau nggak dibina yang baik, ini adalah sumber konflik juga. Gitu. Banyak hal, karena itu saya katakan kita perlu bicara masalah ini. Termasuk psikolog mungkin perlu kita libatkan. Ada kemungkinan setelah kasus di Kodim dibuka lagi dengan beberapa persen. Gimana? Setelah kasus di Kodim dibuka lagi dengan Sangat mungkin, sangat mungkin. Saya akan lihat lebih jauh. Oke. Ini pengunduran pelajar ini gimana Pak? Apakah akan pengunduran pelajar dulu kan ada waktu zaman Pak Harsono pelajar yang berkelahi itu Penggundulan? digunduli Pak. Nggak usah gundul-gundulan lah. Pokoknya yang penting baik untuk kebaikan masa depanmu sendiri gitu. Iya Pak. Aku juga dari nakal dulu, tapi karena sadar sendiri nih. Kalau enggak, mana bisa jadi panglima gua.